Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin semua rahimakumullah, dan khususnya teman-teman mahasiswa, sebelumnya tentu kita bersyukur pada Allah SWT karena atas semua nikmat, taufik, inayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam tentu harus selalu kita sanjungkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin menggambarkan bagaimana forum yang terjadi antara Rasul dan sahabat. Mereka biasanya ngaji di rumahnya Arqam bin Arqam namanya ya, Arqam bin Arqam. Ngaji mereka dengan Rasul itu istiqomah ya. Dalam forum itu diterangkan oleh seorang sahabat bahwa ngajinya Rasul, ngajinya para sahabat ke Rasul itu mereka berdekatan ya, mepet berdekatan dengan Rasul, sehingga digambarkan kalau seandainya ada daun yang jatuh, itu jatuhnya itu enggak ke tanah tapi ke pundaknya Rasul atau ke bangkunya para sahabat. Apa artinya? Ini tolong merapat ya, merapat ke depan itu, merapat itu. Biar forum kita sama dengan forumnya para sahabat yang lagi ngaji pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong yang masih di belakang di depan aja, biar kita dapat kebenaran ilmu ya, biar ilmunya berkah itu. Mas, hanya pada bosok maju dulu, maju. Ini di belakang masih banyak. Forum ngaji berbuka itu ya begini, ya awal-awal masih sedikit ya, nanti insya Allah mendekati waktunya itu pasti akan tambah banyak ya. Teman-teman sekalian, juga saya perlu mengingatkan agar kita selalu niatkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa teman-teman nanti mendapatkan berbuka, mendapatkan takjil, mendapatkan santap berbuka itu bukan yang utama. Tapi yang utama datang ke sini adalah kita thalabul ilmi, menuntut mencari ilmu. Dan itu adalah hal yang diwajibkan oleh syariat. Katakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Jadi niatkan itu ya, niatkan itu. Soal nanti setelah ini dapat ini itu bonus saja. Tapi niat utama kita adalah pertama, iktikaf itu disunahkan lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang kedua kita niatkan apa? Mencari ilmu, yang itu hukumnya adalah fardu ain untuk ilmu agama dan fardu kifayah untuk ilmu kita semua. Saya mesin, ada elektro, dari sipil, dari pengairan, arsitek, PWK dan lain-lainnya, itu fardu kifayah saja. Tapi ilmu agama itu hukumnya wajib untuk kita cari. Teman-teman sekalian, saya tadi membacakan ayat yang tentu kita semua sebagian dah tahu ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu. Jadi dia wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ya. Makanya agama-agama sebelum kita, bisa tuh Yahudi atau Nasrani misalnya, mereka ada syariat puasa, ada dengan puasa yang bermacam-macam caranya.
Saya tidak bahas pada kesempatan sekarang ini, ya. Tapi di akhir itu Allah menyatakan la'alakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu namanya hikmah. Kalau puasanya benar, insya Allah hikmahnya ada. Hikmah itu enggak mesti ada, kadang ada, kadang enggak. Kalau orang tuh prosesnya benar, maka hikmahnya dapat. Kalau dia itu prosesnya enggak benar, hikmahnya enggak dapat. Kalau orang itu puasanya benar, nanti dia dapat hikmahnya menjadi orang yang bertakwa. Kalau sholat orang itu benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholatnya benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya nggak benar, maka dia mungkin meskipun sholat akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau puasanya benar, bertakwa. Kalau puasanya nggak benar, maka mungkin dia tidak bertakwa, tidak mendapatkan hikmah. Takwa itu apa? Takwa ya gampangnya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Pertanyaannya begini, bagaimana kok puasa itu bisa menjadikan orang bertakwa? Ini penting. Kita akan bahas pada waktu yang terbatas ini. Teman-teman sekalian, hadirin rahimakumullah, jawabannya adalah karena dalam puasa itu kita diajari, kita dibiasakan banyak hal yang kalau orang itu menjalankan dengan benar, maka insya Allah dia akan menjadi orang bertakwa. Ya, maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa asyamu akbaru sabab ditakwa. Puasa itu adalah sebab yang paling dominan untuk menjadikan orang bertakwa. Mengapa? Karena di dalam puasa itu ada hikmah, ada pelajaran yang kalau orang konsisten mengambilnya, mengamalkannya, dia akan menjadi orang bertakwa. Apa saja itu? Pertama, teman sekalian, puasa itu mengajarkan, menguatkan kita tentang keimanan. Tuh. Dan orang bertakwa itu pasti orang beriman. Tidak ada orang bertakwa kalau dia nggak beriman, tidak ada. Ya, uang derajat tertinggi dari keimanan adalah takwa. Tertinggi ini. Ada muslim, mukmin, tapi yang tertinggi adalah takwa. Basicnya adalah iman. Ya, puasa itu ngajari kita pada keimanan. Apa bukti yang pertama? Yang diseru untuk puasa itu orang yang beriman. Maka surahnya ya ayyuhalladzina amanu. Padahal dalam Quran bisa jadi ada ya ayuhan nas, ada. Tapi mengapa yang diseru dalam puasa ini orang-orang yang beriman? Karena dengan puasa itu akan meneguhkan keimanan kita. Makanya basicnya puasa itu adalah iman. Yang diseru oleh Allah untuk berpuasa adalah orang beriman. Yang pertama. Dan yang kedua, fasilitas yang luar biasa yang didapatkan oleh orang yang memaksimalkan bulan Ramadan itu juga Allah berikan kepada orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, man soma Ramadonan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa Ramadan karena beriman dan berharap pahalanya Allah, maka diampuni dosanya. Hadis yang hampir sama. Kalau yang pertama man soma, yang kedua man koma. Siapa yang menjalankan sholat malam Ramadonan pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya sebelumnya. Coba ini, puasa diwajibkan kepada orang beriman dan fasilitas yang luar biasa yakni pengampunan dosa itu diberikan juga hanya kepada orang yang beriman. Ya, tidak akan pada semua orang. Enggak. Itulah puasa itu ngajari kita penguatan iman kita. Teman-teman, iman ini yang menjadi garansi kita bisa masuk surga.
selama ada iman, seberapapun orang itu berbuat maksiat, masih ada peluang untuk masuk surga. Tapi seberapapun orang itu berbuat baik, tapi kalau nggak ada iman, maka tidak ada surga bagi dia, nggak ada. Maka jaga keimanan kita, kuatkan keimanan kita dengan puasa ini, ya, kuatkan keimanan dengan berpuasa ini. Maka kemudian kan, kalau teman-teman mungkin melihat di konten ya, atau di dalam jurnal-jurnal ilmiah, orang berpuasa itu kan fase dalam tubuhnya kan bermacam-macam. Dari fase yang terakhir itulah fase ketenangan jiwa. Ya, jam-jam segini ini, ya. Makanya dalam jam-jam segini itu biasanya orang duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, nunggu berbuka sambil baca Quran dan seterusnya. Fase ketenangan jiwa ini akan makan iman kita. Ya. Jadi pertama, puasa itu ngajari kita iman. Yang kedua, teman-teman sekalian, bagaimana puasa itu menjaga orang bertakwa? Karena puasa itu mengajari pada kita ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas itu artinya menjalankan sesuatu amal semata-mata karena Allah saja. Titik. Ikhlas itu dalam bahas lughatannya secara bahasa itu artinya murni. Artinya murni, ya. Murni itu kita tahu, murni itu berarti tidak tercampur dengan apapun, itu namanya murni. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu itu semata-mata karena Allah Ta'ala saja, bukan karena yang lainnya, itu namanya ikhlas. Dan puasa itu, teman-teman sekalian, ngajari kita itu. Kita puasa ini, yang tahu kita puasa panda itu adalah kita dengan Allah saja. Ya loh. Ada orang kelihatannya lemes begitu, padahal dia barusan makan, katanya puasa, dia barusan makan. Enggak tahu orang lain. Ya loh. Dia katanya puasa, tapi ketika di kamar mandi tadi itu nyuri-nyuri minum. Satu apa itu? Kayu air gitu ya. Enggak tahu itu, enggak tahu. Enggak tahu. Makanya betul-betul ibadah yang itu Allah, hanya dia dan Allah saja yang tahu, itu puasa. Kalau kita ngaji kayak sekarang ini, banyak yang lihat, ya Pak enggak? Banyak. Kalau kita ke masjid sholat berjamaah, ada yang lihat. Ya, apalagi orang pergi haji, pergi umroh, diantar sama orang satu kampung bahkan. Tetapi tidak, puasa itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Puasa kita sah panda itu. Itulah puasa itu mengajarkan kita pada keikhlasan yang paling tinggi. Mari saya sampaikan, teman-teman kesini itu mungkin motifnya banyak, oke, it's no problem. Tapi pastikan bahwa kita kesini semata-mata karena perintah Allah SWT. Soal nanti dapat apa itu nggak penting, ya, karena innamal a'malu bin niat, karena sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, ya tuh. Jadi puasa itu ngajari kita tentang apa yang namanya ikhlas, ya. Maka itulah teman-teman sekalian, ya, keikhlasan itu Allah akan balas dengan sesuatu yang luar biasa. Dalam riwayat Muslim dikatakan oleh Rasulullah, kullu amali ibni Adam yudha'afu hasanatun asyru amsaliha ila sab'ami'ah dhifin. Setiap amal anak Adam itu dilipatkan 10 sampai 700 kali. Satu kebaikan. Satu kesalahan itu satu saja. Satu kesalahan enggak jadi dilakukan, 0. Kalau dilakukan 1. Kebaikan itu kalau diniatkan enggak dilakukan, 1 kebaikannya. Kalau dilakukan 10 sampai 700 kali. Jadi teman-teman kalau berbuat baik jangan berpikir cuma dapat 1, enggak. Allah itu Maha Rahman, Allah ngasihnya 10 sampai 700. Dilanjutkan di dalam ayat itu, ya. Faqallahu azza wa jalla, Allah kemudian berfirman, illa saum, kecuali puasa.
fa innahu li wa anna ajazabih. Puasa itu kecuali puasa, semua amal, sholat, zakat, haji, dzikir, baca Quran, infak 10 sampai 700 ila saum, kecuali puasa. Allah sendiri nanti yang akan membalasnya. Pernyataan itu apakah berarti balasannya itu kurang dari 10? Enggak. Statement itu Allah ungkapkan untuk memberikan balasannya sangat-sangat banyak. Pertanyaan, mengapa kok sangat-sangat banyak, teman-teman sekalian? Karena dalam puasa itu ada pelajaran ikhlas, dan orang berpuasa itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ngajar kita ikhlas. Kemudian mengapa puasa itu menjadikan orang bertakwa? Karena puasa itu ngajari kita i'tiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada pada diri Rasul itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka uswah kita, contoh kita iktiba kepada siapa, kita mengikut siapa? Mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu begitu, ngajarin begitu. Ya. Jadi teman-teman, sebelum melakukan sesuatu aktivitas, pastikan dulu bahwa Rasul mencontohkan itu. Karena kalau Rasul nggak mencontohkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fauradun. Amalan yang dilakukan tanpa perintah Rasul, tanpa Rasul, contoh Rasul, rodun, tertolak. Ya. Maka puasa kita itu puasa yang mencontoh Rasulullah. Apa contoh? Rasulullah SAW mempraktekkan apa yang Allah firmankan. Ini Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrun falyasumhu. Bulan Ramadan itu bulan turunkan Al-Qur'an. Siapa yang menemuinya maka berpuasa. Maka Rasul puasanya yang diwajibkan pada bulan Ramadan. Kita ikut Rasul puasanya bulan Ramadan. Setelah itu Rasulullah SAW dijelaskan dalam Al-Baqarah 87 dikatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai kelihatan bedanya benang putih dan benang hitam. Berarti puasanya dilakukan di siang hari. Rasul puasanya di siang hari, kita juga puasanya di siang hari. Ya. Rasulullah SAW puasa sebulan penuh, kita juga puasa sebulan penuh. Rasulullah SAW memerintahkan kalau sudah waktunya berbuka, segera berbuka, jangan tunda lagi. Kita begitu masuk berbuka, segera berbuka. Puasa itu ngajari kita iktiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karakter sifat orang bertakwa dia selalu iktiba pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, zaman sekarang itu kan zaman yang orang itu mencari sosok atau figur. Gen Z itu ya sosok figurnya tentu adalah yang sesuai dengan selera mereka. Ada generasi yang lebih tua lagi. Apapun kita, dalam posisi apapun kita, uswah kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kalau teman-teman tanya siapa orang yang Anda tokohkan, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang Anda favoritkan, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus ittiba pada Nabi. Puasa itu ngajari kita ittiba pada Nabi. Maka puasa kita puasa di siang hari, tidak di malam hari. Karena Nabi mencontohkan seperti itu. Puasa kita ya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, karena begitu Nabi mencontohkan. Teman saya di kampus itu ada yang non muslim, katanya, Pak, sama lek puasa piye? Nah, aku ya puasa Pak. Puasa saya itu makan sekali dalam sehari, gitu. Ya itu puasa mereka. Ya. Silakan, puasa kita adalah puasa yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berpuasa itu belajar ittiba, belajar untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Teman-teman sekalian, bagaimana puasa itu mengajarkan kita menjadi orang bertakwa? Yang keempat, puasa itu ngajari kita istiqomah. Puasa itu ngajari kita untuk menjalankan amal terus-menerus. Orang yang bertakwa itu bukan hari ini dia bertakwa, besok enggak, besok takwa, besok enggak. Orang bertakwa itu orang yang istiqomah terus-menerus. Ya. Itu Allah ajarkan kita dalam puasa. Berapa lama puasa kita? 1 bulan. Mengapa tidak 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu? Jawabannya adalah Allah memerintahkan seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya dengan 1 bulan itu kita menjadi orang istiqomah, menjadi orang yang terbiasa melakukan kebaikan. Dan amal yang istiqomah itu teman-teman sekalian, meskipun sedikit, wa habul a'mali Allahi adwamuha wa inqalan. Amal yang paling Allah cinta itu adalah istiqomah meskipun hanya sedikit. Puasa ngajari kita istiqomah. Ya, sebulan penuh puasanya, tiap malam kita diajari sholat, ya, setiap sore kita diajari taklim. Puasa ngajari kita istiqomah. Kemudian yang kelima, bagaimana puasa itu menjadikan kita orang bertakwa? Karena puasa itu ngajari kita menjadi orang yang ihsan, orang yang melakukan sesuatu yang terbaik. Ihsan artinya sih sebenarnya secara lazim dikatakan engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat, maka yakinkanlah bahwa melihat engkau. Tapi ihsan itu juga bisa diartikan melakukan yang terbaik. Ya. Puasa kita itu kita lakukan yang terbaik. Kita enggak ingin puasa kita cuma sah secara fikih tapi 0 pahala. Enggak. Kalau sah secara fikih tapi 0 pahala itu baik. Tapi kita ingin yang terbaik. Maka lakukanlah dalam puasa itu, hindarkanlah hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita habis. Kalau orang itu teman-teman sekalian tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, puasanya sah. Tapi kalau hari-hari itu dia isi dengan perkataan yang buruk, diisi dengan misalkan celaan-celaan, maka Allah tidak membutuhkan puasa orang seperti itu. Rasulullah SAW ya mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, dikatakan bahwa malam yata' qaulul zur wal amalu bihi falasallahi hajjatun fi ayatina ta'amu wa syarabu. Siapa yang enggak meninggalkan perkataan buruk, ya, maka Allah tidak membutuhkan puasa dan hausnya. Jadi orang berpuasa itu tidak hanya sekedar kita enggak makan, enggak minum, enggak. Orang berpuasa itu diajar kita ihsan untuk melakukan yang terbaik. Kita jaga puasa kita sah secara fikih, kita jaga pahala kita utuh, jangan sampai kosong, berkurang lantaran apa? Lantaran kita melakukan hal yang membatalkan pahala puasa, ghibah, berkata buruk dan seterusnya. Mohon maaf. Generasi sekarang ini sering yang ungkapan-ungkapannya itu mungkin dianggap enteng, ya. Tapi itu berkonsekuensi syariat. Ya, maka kalau itu sudah lazim, ya, ungkapan umpatan atau ungkapan apapun yang konotasinya buruk, tolong untuk dihindari, karena itu membatalkan pahala puasa kita. Ya, teman-teman sekalian, ya, oleh karena itu 5 hal ini, ya, puasa ngajarin kita itu iman, puasa ngajari kita itu ikhlas, puasa ngajari kita itu iktiba, puasa ngajari kita itu istiqomah,
dan puasa ngajari itu ihsan. Kalau 5I ini teman-teman, iman, ikhlas, ittiba, istiqomah dan ihsan ada pada diri kita, yaitu orang bertakwa itu begitu, itulah. Ya. Di orang bertakwa itu kalau dia itu melakukan karena keimanan, keikhlasan, ittiba pada Rasul, dilakukan dengan istiqomah dan lakukan yang terbaik, itu hakikatnya dia udah bisa bertakwa. Ketika di luar Ramadan dia jalankan itu dengan istiqomah, maka dia betul-betul bisa menjadikan puasanya itu sebagai sebab dia menjadi orang yang bertakwa. Ya. Itulah betul kalau kemudian dikatakan dalam tafsir Mukatsir bahwa as-saum, as-siyam itu adalah akbaru sabab littaqwa. Puasa itu adalah sebab yang paling dominan menjadikan orang bertakwa. Orang bertakwa itu bisa dengan sholat bisa saja. Orang bisa bertakwa dengan istiqomah menjalankan thalabul ilmi. Orang bisa bertakwa dengan dia banyak sedekah atau dia melakukan umroh. Tetapi itu tidak sebesar kalau orang berpuasa. Ya. Maka teman-teman sekalian, mumpung waktunya masih ada di separuh waktu lagi, maka saya harapkan apa yang saya sampaikan dengan teori 5I tadi itu, iman, ikhlas, ittiba, istiqomah dan ihsan itu praktekkan. Ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Teman-teman sekalian, satu yang ingin saya tambahkan sebelum kita akhiri, apa fasilitas bagi orang bertakwa ini? Ya, tadi caranya dengan puasa sudah saya ajari. Apa fasilitas bagi orang yang bertakwa? Allah sampaikan pada Al-Baqarah 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nih. Dan bertakwalah kalian pada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Ya. Ini kunci. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah, Allah akan ngajari kita. Dalam teori pendidikan, yang paling dominan menentukan anak itu sukses, peserta didik sukses apa tidak adalah teachernya, gurunya. Ada seorang mungkin kemampuannya biasa, tapi dipoles oleh guru yang luar biasa, hasilnya luar biasa. Ada mungkin orangnya itu luar biasa, tapi gurunya itu biasa aja, jadi biasa. Karena faktor yang paling dominan dalam pembelajaran adalah sang guru. Maka carilah guru yang paling baik kalau kita ingin jadi orang pintar. Dan bagi orang yang bertakwa itu, teman-teman sekalian, gurunya yang ngajari dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian pada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ngajari kalian. Jadi kalau kita itu mungkin belum pinter, dilihat dari IPK-nya misalkan, ya pas-pasan lah atau di bawah pas-pasan, ya mungkin kita perlu berevaluasi diri, apakah saya udah bertakwa, ya. Kalau kita bicara data, banyak teman-teman data sekalian, kita itu umat Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia, ya, dalam masa kekhalifahan. 2/3 dunia kita kuasai. Sains, teknologi dikuasai oleh umat Islam. Kita juga mengenal tokoh-tokoh Islam yang mendunia sebelum tokoh-tokoh Barat mendunia. Sebelum ada Einstein, sebelum ada Bernoulli, sebelum ada Pascal, sebelum ada Kirchhoff, kita mengenal ada Al-Jabal, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan lain-lainnya. Mereka menembus waktu dan luar biasa prestasinya. Kuncinya karena mereka itu bertakwa. Kuncinya. Jadi kalau mau tak encer, gampang urusan studi, kita jadikan kita bertakwa. Ya, tuh. Itu yang pertama.
Fasilitas bagi orang bertakwa yang kedua adalah Allah akan mudahkan urusannya, sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan urusannya mudah. Masalahnya ada solusi. Teman-teman semua, setiap kita pasti punya masalah. Apalah masalah kesehatan, kalau udah berkeluarga masalah keluarga, masalah finansial, masalah studi, relationship, hubungan dengan teman yang lainnya, ya, pasti kita punya masalah. Dan ingat, masalah itu tidak menjadi masalah kalau ada solusi. Dan bagi orang bertakwa itu, Allah akan memudahkan urusannya, yakni Allah akan memberikan solusi pada setiap masalah yang dihadapi. Nanti gimana caranya? Allah lah yang akan memberikan cara. Tapi ketakwaan itu akan menjadikan urusannya orang itu yusron, mudah. Ini juga menjadi renungan kita semua. Kalau kita punya masalah atau banyak masalah kok tidak ada solusinya, mungkin kita introspeksi diri, apakah saya sudah bertakwa atau belum? Gitu loh. Ya. Karena janjinya Allah, kalau orang itu bertakwa, urusannya mudah. Di samping lagi dia akan memberikan, Allah memberikan yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki dari sisi-sisi yang tidak dia sangka. Teman-teman, ini sangat penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua. Teman-teman sekarang studi, ya, S1, S2 maupun S3, itu butuh kecerdasan. Solusinya apa? Takwa. Ya, nak, takwa solusinya. Karena takwa Allah akan ngajari. Teman-teman, setelah itu tentu butuh kerja, butuh pencari penghasilan, atau mungkin berwirausaha. Gimana caranya biar sukses? Bertakwa. Karena Allah akan memberikan kita rezeki dari sisi yang tidak kita sangka. Setelah itu kita punya keluarga, punya perusahaan, bekerja dalam satu institusi, punya hubungan dengan orang lain, pasti ada masalah. Apa solusinya? Bertakwa. Karena Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi jangan lupakan takwa dalam semua sisi kehidupan kita, dan cara yang paling gampang itu adalah dengan cara berpuasa. Ya, jadi ambil hikmahnya mumpung Ramadan, sehingga puasa kita itu bisa mentransformasikan kita dari orang biasa, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Cukup ya? Ada tanya jawab ini? Satu yang jawab. Kalau kalian benar, silahkan kalau ada yang mau tanyain. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Mas. Iya, pokoknya gini. Ya. Kan ada beberapa orang itu yang merasa jengkel, sangat jengkel dengan perkataan seperti itu. Ya. Iya, baik, terima kasih ya. Sebenarnya yang penting adalah segala macam ungkapan yang menjadikan orang itu tidak nyaman, ya, itu harus kita hindari. Sebenarnya yang penting adalah rasa nggak nyaman. Makanya begini, tidak dalam konteks puasa aja. Ada tiga orang, ya. Rasulullah itu melarang dua orang ini ngomong bisik-bisik, ya. Ada A, B, C, ya. Rasulullah melarang di antara mereka tuh ngomongnya bisik-bisik. Misalkan A ngomong sama B bisik-bisik, sementara tidak diketahui oleh C. Ini Rasulullah larang. Itu mungkin tidak menyakitkan ungkapan itu, wong bisik-bisik gimana mau tahu, tetapi bahwa hal itu menyebabkan ketidaknyamanan orang. Paham ya? Itu loh. Jadi kita nggak usah ngomong aktivitas yang tidak menyebabkan orang nggak nyaman aja, sama Rasulullah SAW tahu dilarang.
Maka tidak boleh kita kalau ada jalan kita duduk di pinggir jalan, nggak nyaman orang kalau lewat ada di pinggir jalan itu. Ini luar biasa Islam. Bukan masalah sekedar memberikan gangguan, mengganggu dan nggak nyaman aja, itu oleh Islam tutup itu jalannya. Paham ya? Sehingga apapun itulah omongan, aktivitas, ya gerak-gerik kita yang menyebabkan orang nggak nyaman, hindari. Ya. Itu ya, nah kira-kira begitu kira-kira ya. Jadi ukur sendiri kira-kira ketidaknyamanan itu seperti apa. Dan teman-teman sekalian, saya perlu ingatkan satu nasihat dari seorang ulama, jangan pernah engkau berbuat sesuatu yang engkau harus minta maaf setelah itu pada orang lain ya. Karena urusannya dengan hakul adam. Kalau dengan Allah gampang, Allah Maha Pengampun, bersalah pada Allah cukup dengan istighfar, taubat, selesai. Tapi kalau kita bersalah pada orang, nggak cukup minta ampun pada Allah, kita harus minta maaf pada dia. Maka kata, jangan sesekali engkau melakukan perbuatan sehingga engkau harus minta maaf pada seseorang. Ya, itu ini penting untuk kita semua. Kadang-kadang kita sama teman itu dianggap remeh, padahal itu kadang-kadang menyakitkan. Jangan sampai terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yusmil Purami SCM Engineering atas nasihat yang kalian sampaikan. Jadi kita simpulkan bahwasanya teman-teman melatih kita di 5 hal, yaitu ada iman, ikhlas, ihsan, istiqomah dan ikhtibar. Sehingga ketika kita memasukkan 5 poin tersebut, kita akan menjadi hamba yang persatuan. Dan nantinya setelah Ramadan selesai, kita bisa menjadi versi kita yang lebih baik, bahkan jadi versi terbaik itu untuk kedepannya. Amin. Baiklah, selanjutnya untuk menutup kajian pada sore hari ini, mari kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Kepada Bapak Dr. Yusmil Purami SCM Engineering, aku dan tempat, kami persilakan untuk memimpin. Baik teman-teman sekalian, setelah ini kita berdoa. Ini adalah saat yang mustajabah dalam berbuka. Dan di samping kita adalah orang yang shaim, orang yang puasa. Ya, ada doa-doa orang yang tidak Allah tolak. Ya, doa yang dizalimi, ya, tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa juga tidak ditolak. Kita ini sama Allah sekarang sudah nggak ada tabir, nggak ada penghalang. Nabi Musa itu pernah membanggakan diri pada Allah, apa ada orang lebih hebat dari saya? Kan engkau dengan aku ngomong langsung. Allah jawab, ada. Engkau sama aku Musa ngomong langsung, tapi banyak tabir antara engkau aku dan aku. Tapi ada besok umat akhir zaman yang antara aku dengan dia nggak ada tabir. Kapan? Saat dia berpuasa. Maka saat ini kita berdoa, tolong kita hadirkan dengan khusyuk. Saya akan pimpin, ya, diamini dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil kafirin faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wal batila batilan wa qina istanaba. Allahumma la tata'lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la usran illa isartah wa la aiban satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muslimin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal syakirin waj'alna min ibadikal khasiin waj'alna min ibadikal mutawakkilin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'tuna. Allahumma ij'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'al mautan hadatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'aka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin qaribu ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan fih wa nas'aluka afiatan wa nas'aluka sihatan wa nas'aluka min kulli da'in wa nas'aluka tawlan barakan. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa tarkis saqa wa sul qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hasani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min jubni bukhli wa na'udzubika min ghalabatin wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa wa minal qalbi la yasha wa minan nafsi la tasba wa minat da'wati la istabalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna fi amna rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah,